Selamat pagi, saya akan mempresentasikan tugas UAS saya Cyber Security tentang firewall. Sebelum saya menjelaskan tugas UAS saya tentang firewall di mata kuliah Cyber Security, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Stefanie Evangelika Laurencia dengan NIM 2201020039. Langsung saja masuk ke pembahasan materi tentang firewall. Jadi di sini ada 6 pembahasan materi. Yang materi pertama itu ada pengertian atau definisi firewall. Yang kedua, jenis-jenis firewall. Yang ketiga, ada tujuan penggunaan firewall. Yang keempat, fungsi dan cara kerja firewall. Yang kelima, konfigurasi dan tipe firewall. Dan yang keenam, ada langkah-langkah membangun firewall. Baik, langsung saja ke pembahasan materi yang pertama. Di sini ada definisi firewall. Firewall didefinisikan sebagai suatu cara atau mekanisme yang diterapkan baik terhadap hardware, software, ataupun sistem itu sendiri dengan tujuan untuk melindungi baik dengan menyaring, membatasi, atau bahkan menolak suatu atau semua hubungan atau kegiatan suatu segmen pada jaringan pribadi dengan jaringan luar yang bukan merupakan ruang lingkupnya. Muammar WK 2004. Sumber ini saya dapatkan dari jurnal di website Google Scholar. Di sini ada jenis-jenis firewall. Jenis-jenis firewall ini sendiri terdapat 2 jenis. Yang pertama personal firewall dan yang kedua network firewall. Jenis yang pertama itu ada personal firewall yang didesain untuk melindungi sebuah komputer yang terhubung ke jaringan dari akses yang tidak dikehendaki. Firewall jenis ini berevolusi secara total. Misalnya Microsoft Windows Firewall. Dan yang kedua ada network firewall yang didesain untuk melindungi jaringan secara keseluruhan dari berbagai serangan. Pada umumnya, firewall jenis ini dijumpai dalam 2 bentuk, yakni sebuah perangkat lunak yang diinstalasikan dalam sebuah server. Contohnya, Internet Security and Acceleration Server atau ISA Server dan Cisco PAX. Next. Di sini ada tujuan penggunaan dari firewall itu sendiri. Tujuan yang pertama itu ada firewall biasanya digunakan untuk mencegah atau mengendalikan aliran data. Yang kedua ada untuk melindungi dengan menyaring, membatasi, atau bahkan menolak suatu atau semua hubungan atau kegiatan suatu segmen pada jaringan pribadi dengan jaringan luar. Yang ketiga, penggunaan firewall yang dapat mencegah upaya berbagai Trojan horses, virus, phishing, dan spyware. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu firewall akan memfilter serta mengaudit trafik yang melintasi perbatasan antara jaringan luar maupun jaringan dalam. Di sini ada fungsi firewall itu sendiri. Terdapat 4 fungsi dari firewall. Yang pertama, mengatur dan mengontrol lalu lintas. Yang kedua, melakukan autentikasi terhadap akses. Yang ketiga, melindungi sumber daya dalam jaringan privat. Dan yang keempat, mencatat semua kejadian dan melaporkan kepada administrasi. Masih pada penjelasan fungsi dari firewall itu sendiri, di sini saya akan menjelaskan dari keempat fungsi ini. Jadi penjelasan fungsi yang pertama itu ada mengatur dan mengontrol lintas jaringan. Nah, maksud dari fungsi yang pertama ini adalah
Firewall harus dapat mengatur dan mengontrol lalu lintas jaringan yang diizinkan untuk mengakses jaringan privat atau komputer yang dilindungi. Yang kedua ada melakukan autentikasi terhadap akses. Firewall dilengkapi dengan fungsi autentikasi dengan menggunakan beberapa mekanisme autentikasi sebagai berikut. Yang pertama itu ada firewall dapat meminta input dari pengguna mengenai nama pengguna atau username serta kata kunci atau password. Yang kedua adalah dengan menggunakan sertifikasi digital dan kunci publik. Dan yang terakhir adalah dengan menggunakan pre-shared key atau PSK atau kunci yang telah diberitahukan kepada pengguna. Yang ketiga ada melindungi sumber daya dalam jaringan. Maksudnya itu adalah dapat diperoleh dengan menggunakan beberapa peraturan, pengaturan akses atau akses kontrol, penggunaan SPA, application proxy, atau kombinasi dari semuanya untuk mencegah host yang dilindungi dapat diakses oleh host-host yang mencurigakan atau dari lalu lintas jaringan yang mencurigakan. Next, yang terakhir adalah penjelasan dari fungsi firewall. Yang keempat itu mencatat semua kejadian dan melaporkan kepada administrator. Maksud dari fungsi ini adalah mencatat apa-apa saja apa yang terjadi di firewall. Amatlah penting sehingga bisa membantu kita untuk memperkirakan kemungkinan penjebolan keamanan atau memberikan umpan balik yang berguna tentang kinerja firewall. Kemudian di sini pembahasan selanjutnya itu adalah cara kerja firewall. Yang pertama, menutup traffic yang datang atau incoming network traffic. Yang kedua, menutup traffic yang keluar atau outgoing network traffic. Yang ketiga ada menutup traffic berdasarkan kontennya. Yang keempat, melaporkan traffic di jaringannya dan kegiatan firewall. Next, di sini ada konfigurasi firewall. Yang konfigurasi firewall ini terdapat 3 konfigurasi. Yang pertama, Screened Host Firewall System atau Single Homed Version. Yang kedua, Screened Host Firewall System atau Dual Homed Version. Dan yang terakhir ada Screened Subnet Firewall. Nah, di sini masih pada konfigurasi firewall. Saya akan menjelaskan apa maksud dari ketiga konfigurasi firewall ini sendiri. Maksud yang pertama itu ada di Single Homed Version. Pada konfigurasi ini, fungsi firewall akan dilakukan packet filtering, router, dan version host. Router ini dikonfigurasikan sedemikian sehingga untuk semua arus data dari internet hanya paket IP yang menuju version host yang diizinkan saja. Yang kedua di sini ada Dual Homed Version. Pada konfigurasi ini secara fisik akan terdapat patahan atau celah dalam jaringan. Next, yang terakhir ada Screened Subnet Firewall. Maksudnya itu adalah konfigurasi Screened Subnet ini merupakan konfigurasi yang paling tinggi digunakan. Mengapa? Dikarenakan pada konfigurasi ini digunakan 2 buah paket filtering router. Maksudnya ini jadi satu di antara internet dan version host, sedangkan satu lagi di antara version host dan jaringan lokal. Konfigurasi ini membentuk subnet yang terisolasi. Dan di sini ada tipe-tipe dari firewall. Tipe-tipe dari firewall ini terdapat 4 tipe. Jadi tipe yang pertama ada packet filtering router, yang kedua ada circuit gateways, yang ketiga ada application gateways,
Dan yang keempat ada hybrid firewalls. Maksud dari keempat tipe ini yaitu yang pertama ada packet filtering router. Firewall jenis ini memfilter paket data berdasarkan alamat dan pilihan yang sudah ditentukan terhadap paket tersebut. Yang kedua ada circuit gateways. Jadi tipe jenis ini beroperasi pada layar atau lapisan transport pada network, di mana koneksi juga diautorisasi berdasarkan alamat. Yang ketiga ada application gateways. Jadi firewall beroperasi di level aplikasi dan dapat mempelajari informasi pada level data aplikasi. Tipe yang terakhir ada hybrid firewalls. Jadi firewalls jenis ini menggunakan elemen-elemen dari satu atau lebih firewalls. Sistem hybrid seringkali digunakan untuk menambahkan layanan baru secara cepat pada sistem firewalls yang sudah tersedia. Next, pembahasan terakhir adalah langkah-langkah membangun firewall. Langkah-langkah membangun firewall ini sendiri terdapat 4 langkah. Yang pertama, mengidentifikasikan bentuk jaringan yang dimiliki. Maksud dari mengidentifikasikan bentuk jaringan yang dimiliki yaitu mengetahui bentuk jaringan yang dimiliki, khususnya topologi yang digunakan serta protokol jaringan, akan memudahkan dalam mendesain sebuah firewall. Dan yang kedua, menentukan policy atau kebijakan. Penentuan kebijakan merupakan hal yang harus dilakukan. Baik atau buruknya sebuah firewall yang dibangun sangat ditentukan oleh kebijakan yang diterapkan. Dan yang ketiga, menyiapkan software atau hardware yang digunakan. Maksudnya itu adalah baik itu operating system yang mendukung atau software khusus pendukung firewall seperti ipScience atau iptable atau Linux, serta konfigurasi hardware yang akan mendukung firewall tersebut. Langkah yang terakhir adalah melakukan teks konfigurasi. Maksudnya melakukan teks konfigurasi adalah dengan pengujian terhadap firewall yang telah selesai dibangun haruslah dilakukan, terutama untuk mengetahui hasil yang akan kita dapatkan dengan cara dapat menggunakan tool yang biasa dilakukan untuk mengaudit seperti Nmap. Baik, sekian presentasi dari saya pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan kata. Dan saya tutup. Terima kasih.